Pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik Pak Guru. Baik Pak, baik Pak Guru. Sehat. Tetap semangat ya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, karena kita masih suasana pandemi ya, tapi tidak memutuskan nanti kita untuk memudarkan semangat kita untuk semangat belajar. Nah, yang pertama nantinya yang kita bahas nantinya ya sebelum ke pembelajaran hari ini, Bapak tanyakan terlebih dahulu, ya siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, coba dari ketua kelas diidentifikasi ya, siapa yang tidak hadir? Semua hadir Pak. Hari ini tidak ada semua yang hadir ya? Ya, semua Ya. hadir Pak. Ya, berarti anak-anak ini semuanya semangat-semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Semangat? Semangat Bapak. Semangat Pak. Semangat? Semangat. Nah, kalau Semangat Pak. ya, kalau seperti itu, ya biar memusatkan perhatian kalian, masih ada yang melamun di sini ya. Coba semuanya ya, ikuti kata Bapak ya. Ketika Bapak bilang semangat, kalian bilang belajar. Bisa dipahami? Bisa Pak Guru. Bapak harapkan semuanya, ya. Bapak harapkan semuanya. Ayo, semangat. Belajar. Ya, biar semuanya tetap semangat dalam belajar ini ya. Nah, itu dia ya. Nah, sebelum kita mulai nanti kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu ya, agar nanti diberikan wawasan ya, atau ilmu turun dari atas ya, dari Tuhan nantinya ya, agar kita bisa diberikan pencerahan dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu langsung saja Bapak pimpin doanya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sudah selesai. Nah, kita akan melanjutkan materinya ya. Waktu pertemuan sebelumnya itu kita sudah menyelesaikan satu bab ya tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, untuk sekarang apa materinya anak-anak? Kalau kita lihat dari bukunya, Sifat-sifat cahaya, Pak. Sifat-sifat cahaya Pak. yaitu tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya seperti itu ya. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya coba ya kalian amati bersama ya, atau langsung demonstrasi. Coba sekarang tutup mata kalian semuanya dengan menggunakan tangan. Semuanya tolong ditutup matanya. Ya, apa yang kalian rasakan? Ya, tutup dulu semuanya. Gelap. Apa yang kalian rasakan? Gelap Pak Guru. Gelap Pak. Sakit, Pak. Sakit. Yaitu gelap, tidak bisa lihat ya. Coba sekarang kita bandingkan, buka tangannya. Terang. Yaitu kalian bisa melihat. Kenapa bisa seperti itu anak-anak? Coba Bapak nanya seperti itu. Karena matanya tertutup Karena Pak. matanya tidak Makanya nggak bisa tertutup, Pak. lihat. Ya, Okta gimana Okta? Cahaya Bapak. Karena matanya tertutup Pak. Jadi cahayanya Karena nggak matanya masuk. tertutup. Makanya gelap Pak. Ya. Pas tutup tangan Pak. Ya, ketika mata ditutupi oleh tangan, ternyata kita tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya yang masuk. Kan seperti itu ya, anak-anak sekalian? Ya. Bisa dipahami? Iya. Ketika kita buka matanya, ternyata kita bisa melihat dengan jelas. Ya, itu sebuah anugerah ya dari Tuhan. Kita bisa melihat dengan jelas di lingkungan sekitar. Itu akibat dari adanya cahaya. Nah, apa itu cahaya? Nah, apa itu cahaya? Siapa yang tahu? Gelombang. Cahaya itu Salah satu bentuk gelombang. Ya, Angga. Coba Angga, gimana Angga? cahaya itu sinar, Pak. Cahaya itu sinar. Ya, Yang lain? Saya itu terang, Pak. Cahaya itu terang dari Yata. Yulia tadi, gimana Yulia? Cahaya itu gelombang, Pak. Cahaya itu gelombang. Nah, berarti ada beragam ya. Ada bilang cahaya itu sinar, cahaya itu seberkas sinar, ada bilang gelombang. Nah, berarti anak-anak di sini belum mempelajari ya apa yang Bapak sudah share di Google Classroom.
Bapak sudah menyampaikan bahan ajar LKPD yang Bapak berikan di Google Classroom. Ya, untuk selanjutnya apa yang disampaikan oleh gurunya di Google Classroom tolong diidahkan ya. Dalam artian disuruh belajar ya belajar ya, setidaknya literasi ya. Karena zaman sekarang ya, zaman now ini siswa itu lebih sedikit ya. Yang namanya literasi itu sangat kurang sekali. Ya, kalau sudah diberikan buku, malas. Ya, sehingga gimana ya? Pertumbuhan perkembangan siswa sekarang ini memang betul-betul sangat merosot. Ya, maka dari itu Bapak jauh-jauh hari sudah memberikan bahan ajar. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk kalian literasi atau membaca. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang cahaya ya. Apa itu cahaya? Kemudian gimana sih sifat-sifat cahaya itu? Nah, pertemuan kali inilah yang kita akan bahas nantinya, yaitu apa itu cahaya, terus bagaimana sifat-sifat cahaya, yaitu kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, di mana dalam pembelajaran hari ini ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita lalui bersama. Ya. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya melalui kegiatan literasi, diskusi, dan percobaan dengan benar. Berarti kegiatan literasi ini anak-anak silahkan membaca bahan ajar atau sumber internet, ya, sumber buku lainnya. Kemudian diskusi itu dari diskusi nanti, ya, entah itu diskusi kelompok maupun diskusi kelas saat presentasi. Kemudian percobaan. Nah, percobaan ini kita akan lalui di LKPD nantinya, lembar kerja peserta didik. Anak-anak akan diberikan LKPD, kemudian melakukan percobaan sederhana, seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan sama ya, literasi, diskusi, dan percobaan dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya melalui kegiatan presentasi dengan sistematis. Nah, di sini teknisnya akan nanti Bapak tunjuk perwakilan satu kelompok untuk menyampaikan hasil percobaannya di Google Meet nantinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, metode pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya saat pembelajaran ini, yaitu literasi, diskusi, dan percobaan. Dan yang terakhir, penilaian. Nah, ini penilaiannya ini penting ya. Anak-anak juga harus memperhatikan dengan baik. Yaitu yang pertama sikap. Nah, sikap anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Itu akan Bapak nilai dengan lembar observasi. Kemudian yang kedua, yaitu pengetahuan. Itu nantinya Bapak akan berikan kuis di akhir pembelajaran. Sehingga anak-anak jangan lain ya. Kalau lain sedikit, tidak bisa jawab, nilainya kecil. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Nah, keterampilan ini nantinya Bapak akan memantau pada saat anak-anak melaksanakan diskusi kelompok ataupun diskusi kelas. Atau dari perwakilan kelompok yang presentasi. Nah, seperti itu dia nantinya gambaran umum tentang pembelajaran hari ini. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa, Pak. Bisa semuanya? Bisa, Bapak. Ya, baru 3 orang, 2 orang yang ngomong. Yang lain gimana ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Jangan biasakan ya. Jangan biasakan diam. Ya. Jangan nanti bilang diam itu emas. Tergantung ya. Kalau sekarang kalian bilang diam itu emas, nanti takut-takut dibilang mati suri nantinya ya. Tidak bisa berbicara ataupun tidak ada kabarnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembelajaran intinya. Nah, di sini Bapak akan menampilkan suatu permasalahan. Bisa dilihat ya pada gambar, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa dilihat? Nah, kalau kita lihat bersama, nah, gambarnya dilihat ya semuanya. Mungkin anak-anak sudah pernah ya mengamati di kehidupan sehari-hari. Ketika kalian sedang berkendara di jalan raya yang beraspal,
pada siang hari yang panas dan cerah ya, kalian akan terkejut dengan penampakan genangan air beberapa ratus meter dari kendaraan kalian seperti pada gambar 1. Kira-kira kalian pernah nggak mengamati seperti ini dulu? Pernah. Pernah mengamati? Pernah, Bapak. Pernah. Nah, Pak. Pernah? Coba Yulia, pernah mengalami seperti itu dalam kehidupan sehari-hari? Iya, pernah, Pak. Jadi waktu itu pas saya naik kendaraan, nah itu Ya. kondisinya terik sekali, memang panas sekali. Nah, terus seolah-olah di bawah kendaraan itu ada genangan air gitu, Pak. Gitu. Ya. Padahal setelah Terdapat- pas saya dekat, ternyata Hmm. enggak ada, kering gitu, Pak, aspalnya. Oh gitu ya. Berarti ketika jauh di berapa meter ya, jauh ya dari aspal tersebut, permukaan aspal, Yulia melihat ada genangan air ya. Iya, Nah, kemudian ketika menghampiri, apakah terdapat ternyata nggak genangan ada. air? Nggak ada ternyata, Pak. Tidak Kering ada utuh. ya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya Yulia ya? Kenapa bisa seperti itu? Nggak tahu ya, saya mikir waktu itu mungkin saya kecapean apa ya, Pak ya gitu. Waktu itu nggak pakai kacamata juga gitu. Jadi iya. kayak kurang jelas. Makanya saya minggir-minggir menghindar gitu, Pak. Ternyata pas sampai di tempat yang tadi itu ternyata nggak ada air gitu, Pak. Oh, berarti kesalahan peralaknya mungkin ya itu ya. Bisa aja kalau di IPA kan ada pengamatan itu ada kesalahan peralak, berarti oleh pengamat ya. Coba yang lain gimana? Kenapa bisa seperti itu ya? Bapak, saya mau jawab, Bapak. Iya, Angga gimana Angga? Saya sudah baca barusan, Pak, modulnya Bapak. Ya, gimana Angga? Jadi itu namanya fenomena fata morgana, Bapak. Yang barusan Fenomena itu, fata morgana. Jadi Ya. itu terjadi karena ilusi optik, Bapak, karena ada pembiasan, Pak ya. Tapi saya belum Karena- paham itu, Pak, pembiasan, Pak. Oh, karena itu ya dari Angga ya. Terima kasih ya dari Angga ya. Tadi bilang ada ilusi optik. Ya kita tampung aja dulu ya. Kita tidak tahu kebenarannya. Itu sebuah rumusan masalah nantinya. Atau hipotesis yang sudah disampaikan oleh Angga ya. Coba sekarang Minanti. Gimana Minanti? Ya, karena Bapak lihat asik-asik ya dengan sendirinya ya. Ini Bapak pantau ini semuanya. Iya, Nah, gimana Bapak. Minanti? Ya. Saya nggak menyimak, Bapak. Tidak menyimak. Nah, inilah yang Bapak bilang ya. Jangan sampai ketinggalan kereta. Kalau sudah ketinggalan kereta ya tidak tahu Iya, apa-apa Bapak, maaf, nantinya. Bapak. Ya, Bapak ulangi ya. Tadi kan sudah ditampilkan kenapa terjadi genangan air. Nah, tadi Angga bilang itu terjadi ilusi optik. Nah, terus dari Minanti kenapa bisa seperti itu? Atau Bapak tanya ulang dulu, pernah melihatnya nggak? Pernah, Bapak. Kalau dari jauh kelihatan, tapi kalau dideketin hilang ya? Iya. Itu kenapa bisa seperti itu? Apakah ada di benaknya Minanti itu, oh kenapa ya bisa seperti itu ya? Apa ada sulap di sana ya? Ada magicnya di sana ya? Iya, Mungkin ada seperti itu ya? sulap ya. Ya siapa tahu ya, itu dari pemikiran Minanti ya. Nah itu dia. Sepertinya karena ada panas matahari ya, Bapak ya? Itu karena ada panas matahari. Ya Bapak Iya. tangguhkan dulu ya jawaban dari Minanti. Ya terima kasih ya Minanti. Lain kali jangan lain-lain ya. Fokus pada Iya, Bapak. pembelajarannya. Nah tadi itu ada Yulia, Angga, dan Minanti ya. Nah itu berapa hipotesis yang sudah disampaikan ya oleh Yulia, oleh Angga, dan Minanti. Nah untuk membuktikan nantinya ya, untuk membuktikan permasalahan yang tadi itu, kita terlebih dahulu melihat dulu rumusan masalah yang kalian dapat di sana itu apa dia. Coba Sri Utami, rumusan masalahnya yang didapat nantinya dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi. Kalau saya boleh nyoba Pak Guru ya, saya juga nggak ngerti buat rumusan masalah. Mungkin dalam bentuk pertanyaan ya Pak Guru. Kira-kira apakah yang menyebabkan terjadinya genangan air pada permukaan aspal? Seperti itu Pak Guru. Ya, untuk rumusan masalah itu berarti sebuah pertanyaan dari permasalahan tersebut ya. Berarti maaf ya, dari Sri Utami itu bilang apa? Apakah yang menyebabkan terjadinya genangan air pada permukaan aspal?
apakah yang menyebabkan terjadinya genangan air pada permukaan aspal? Kira-kira hipotesisnya bagaimana nanti, Bu? Kalau rumusan masalah seperti itu. Mungkin nanti dugaannya adanya genangan air akibat terjadinya itu. Tadi kan Bu Minanti bilang ada panas matahari, berarti dugaannya adalah adanya pantulan cahaya matahari, Pak Guru. Ya, itu berupa hipotesis jawaban sementara ya, tapi belum terbukti itu nanti ya, Sri Utami ya. Oke, Pak Guru. Nah, ya, terima kasih ya, Sri Utami. Kemudian yang lainnya, ada nggak lagi rumus masalah yang kita dapat dari fenomena itu atau permasalahan itu? Coba Okta, gimana Okta? Baik Pak, dari tadi saya mikir Pak, dari awal cahaya terus sampai tadi fata morgana, kayaknya kalau dikaitkan dengan apa namanya Pak, sifat-sifat cahaya, saya punya pertanyaan Pak gini, bagaimana apa saja sifat-sifat cahaya, apa saja yang dimiliki, apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya, seperti itu mungkin Pak kalau saya Pak, sehingga bisa menyebabkan fata morgana itu Pak. Ya, terima kasih ya dari Okta. Berarti apa penyebab atau sifat-sifat cahaya dari peristiwa fata morgana? Kira-kira hipotesisnya bagaimana? Kalau saya mikirnya karena ada cahaya yang dibelokkan Pak. Karena ada cahaya yang dibelokkan Pak. Belokkan. Ya, terima kasih Okta ya. Berarti Ya, itu Pak. baru 2 orang ya, Sri sama Okta, merumuskan masalah dan membuat hipotesis awal. Ingat ya, hipotesis itu merupakan dugaan sementara. Dan nantinya pembuktiannya dan penyelidikannya kita lihat dari hasil penyelidikan, yaitu melalui LKPD nantinya. Nah, kira-kira ada lagi nggak rumusan masalah yang bisa disampaikan dalam fenomena tersebut? Atau lebih detailnya? Ya, Yuli, gimana Yuli? Sama Pak, dengan Bu Utami, dengan Utami. Ya, sama. Atau gini aja nanti ya. Saya lagi satu Pak, kayaknya. Oh ya, Yulia, gimana Yulia? Bagaimana proses terjadinya fata morgana pada siang hari? Kan biasanya memang pada saat terik matahari itu kita melihat semacam ada genangan-genangan air di aspal itu Pak, gitu. Oh ya, lagi satu ya, yaitu bagaimana proses terjadinya fata morgana pada siang hari di permukaan aspal. Kira-kira hipotesisnya bagaimana dia, Yulia? Nah, saya sih mikirnya yang pertama itu ada kaitan antara sifat cahaya yang disampaikan Pak Okta tadi dengan kondisi panas pada siang hari itu gitu Pak. Nah jadi mungkin kan pada siang hari itu kan terik sekali tuh. Nah jadi akibat sinar matahari yang menyinari permukaan aspal itu, nah di atas permukaan aspal tuh kan ada partikel-partikel udara Pak ya. Nah kalau misalkan dipanaskan, nah nanti kan bisa jadi ringan itu Pak lama-lama partikel udaranya. Sehingga nanti kalau ringan itu bisa naik dia. Nah itu nanti bisa menyebabkan jumlah partikel di antara permukaan aspalnya langsung dengan yang partikel yang lebih di atasnya lagi itu ada perbedaan kerapatan nantinya Pak. Nah tapi detailnya saya masih belum paham Pak, itu gimana prosesnya Pak gitu. Iya, terima kasih ya Yulia ya. Itu sudah terlalu detail juga ya hipotesisnya ya, sudah sampai ke analisis lapisan udara yang panas dan dingin, sudah termasuk detail ya. Nah nanti itu kita akan buktikan ya Yulia ya. Nah dari hipotesisnya Yulia, dari Sri Utami, dari Okta, kemudian yang teman-teman yang lain juga, kita buktikan nanti dari penyelidikan, yaitu dari LKPD yang Bapak berikan. Ya, di mana LKPD yang Bapak berikan waktu ini, ya, kemarin sudah Bapak share ya di Google Classroom. Apakah anak-anak sudah menerimanya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Ya, silahkan. Pak Guru. Ya, kenapa? Okta? Mau izin ke belakang Pak Guru. Ya, silahkan Okta, izin ke belakang. Tapi jangan lama-lama ya. Iya Nanti Pak Guru. ke belakangnya mau ke toilet atau mau makan ini, mau ke kantin? Mau ke toilet Pak, mau ke toilet. Oh iya, mau ke toilet ya silahkan. Kalau kebelat silahkan ya. Itu artinya kita menjaga kesehatan tubuh kita juga ya dari sistem pencernaan. Ya silahkan Okta, bisa ke toilet. Ya, Bapak lanjutkan ya.
Berarti selanjutnya kita membahas LKPD-nya. Ya, LKPD sudah anak-anak dapatkan semuanya? Sudah diterima semuanya ya? Sudah Pak Guru. Ya, sudah. Kalau sudah, silakan anak-anak nanti bagi diri ya, yang sudah berikan kelompok ya waktu ini, di mana Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Sri Utami, koordinatornya. Yang kedua Pak Yate. Yang ketiga yaitu Yuli. Nah, itu nanti silahkan berkoordinir dengan ketua kelompoknya untuk mendiskusikan LKPD. Nah, untuk LKPD ini, silahkan anak-anak nanti mencermati petunjuk pengerjaannya ya. Itu disajikan dalam bentuk presentasi. Ya, nanti formatnya itu ada rumusan masalah, kemudian hipotesis, data hasil pengamatan, pertanyaan diskusi, dan kesimpulan. Silakan anak-anak dikerjakan di sana dan diskusi dengan temannya. Nah, dan juga untuk waktu pengerjaan LKPD ini, Bapak akan berikan waktu sekitar 25 menit. Langsung di Google Classroom ya. Jika ada pertanyaan, silakan anak-anak diskusi di sana. Dengan topik hasil pengamatan. Itu Bapak sudah isi topiknya hasil pengamatan. Ya, anak-anak di sana silakan nanti diskusi jika ada masalah atau menemukan permasalahan, atau masih bingung, atau masih belum paham, silahkan diskusikan di sana. Nah, untuk itu, ada pertanyaan kira-kira? Tidak, ada Pak atau tidak? Guru. Tidak. Tidak. Ya, kalau tidak, silahkan anak-anak mengerjakan, dan silahkan anak-anak leave dari Google Meet. Nanti 25 menit ke depan, kita akan kembali ke Google Meet. Ya, silahkan mengerjakan. Ya, karena waktunya ini sudah selesai ya, 25 menit sudah berlalu ya, itu kita akan lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu gimana? Diskusi ya, diskusi kelas. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Bapak akan tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Nah, tadi ada 3 kelompok ya, Sri Utami, Yata, dan Yuli. Nah, Bapak tunjuk atau bagaimana ini? Ya, karena kita pakai Merdeka Belajar ya. Siapa yang mau dari 3 kelompok ini untuk menampilkan hasil percobaannya dia? Saya Pak Guru, saya. Iya, silahkan. Kelompoknya Sri Utami. Ya, Ya, Pak Guru. ditampilkan ya. Ya, silahkan. Boleh dibaca aja Pak Guru. Dibaca. Ya, boleh dibaca. Kemudian untuk yang lainnya ya, silahkan anak-anak mencermati dengan baik. Ya, karena kita akan membahas step by step-nya dia. Ya, sehingga ada kesamaan persepsi atau konsep yang kita ajarkan hari ini nantinya. Bisa dipahami semuanya? Bisa Pak Guru. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Ya. Bisa, Pak. Ya, sekarang kita arahkan yang pertama ya, untuk kelompoknya Sri Utami. Nah, gimana rumusan masalah dan rumusan hipotesis yang Ibu sampaikan? Coba bisa dibacakan ya. Baik Pak Guru, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai koordinator kelompok dengan anggota Julia Ningsih dan Angga Febrianto akan mempresentasikan LKPD kami yang rumusan masalah kami cuma menggunakan 2 rumusan masalah dan otomatis hipotesisnya juga 2 Pak Guru. Rumusan masalah pertama, apakah yang menyebabkan terjadinya genangan air pada permukaan aspal? Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Kemudian rumusan masalah yang kedua, saya mengambil dari pendapatnya Yulia tadi bagaimana proses terjadinya fata morgana pada siang hari di permukaan aspal. Seperti itu Pak Guru untuk rumusan masalah. Boleh 2 kan Pak Guru ya? Iya, boleh. Ya, selanjutnya sekarang hipotesisnya. Hipotesis, tadi kami sempat diskusi, berdebat sih Pak Guru antara saya sama Angga, tapi akhirnya setelah membaca bahan ajar Pak Guru, kita sepakat untuk dugaan sementara. Yang pertama, adanya genangan air akibat terjadinya pembiasan dan pemantulan cahaya. Terus untuk dugaan sementara hipotesis, untuk rumusan masalah pertama itu karena adanya konsep cahaya tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Jadi intinya jawabannya sama sih Pak Guru untuk rumusan masalah 1 dan 2. Iya, boleh. Nah, sekarang untuk yang lainnya, gimana kira-kira? Ada tambahan atau hampir mirip semuanya?
Ya, Mirip, Pak. Mirip, Yulia Pak. gimana? Iya, hampir mirip untuk rumusan masalah dan dugaan sementaranya, Pak. Iya, hampir mirip. Ya, kalau gitu lanjutkan saja ya untuk data hasil pengamatannya. Kalau data hasil pengamatannya Pak Guru, tadi kan diperintahkan ada pengamatan 1 sama pengamatan kedua. Pengamatan 1 itu tentang pemantulan, kalau pengamatan 2 itu tentang pembiasan. Jadi kita coba sudut datangnya itu 30 derajat Pak Guru. Ternyata sinar pantulnya juga sama sudutnya 30 derajat. Terus Iya, nyoba kemudian diubah lanjut. lagi, kita geser lagi, ternyata dari 45, pantulnya juga sama Pak Guru 45. Terus kita ubah lagi 60, pantulnya juga sama 60 Pak Guru. Kalau yang pengamatan kedua, si pensil itu bengkok dia Pak Guru. Kayak kelihatan patah gitu Pak Guru. Oh, iya, iya, iya. Seperti itu ya, patah ya. Kemudian selanjutnya, Jadi, selanjutnya dari pertanyaan diskusinya langsung dari Sri Utami ya, kelompok Sri Utami. saya Pertanyaan diskusinya. langsung ke pemecahan masalah ya Pak Guru ya. Apa Ya, saya silakan. harus jawab dari pengamatan 1 Pak Guru? Silahkan langsung ke pemecahan masalah ya, karena Eh, itu terkait langsung konsep yang ada di pengamatan 1 dan pengamatan 2. Ya, Ya, baik Pak Guru. Berdasarkan rumusan masalah, kemudian pemecahannya, itu terjadinya pembiasaan cahaya dari lapisan udara di atas permukaan aspal yang suhunya tinggi dengan lapisan udara di atasnya yang suhunya panas. Mohon maaf Pak Guru, saya salah ketik ini. Tadi sempat berantem soalnya sama Angga pas diskusi Pak Guru. Maksudnya, karena terjadinya pembiasan cahaya dari lapisan udara di atas permukaan aspal yang suhunya tinggi ya, dengan lapisan yang di atasnya yang agak rendah gitu Pak Guru. ya. Seperti itu. Untuk Iya. yang pertama ya. Untuk yang Kemudian yang kedua kedua, gimana? perpanjangan sinar yang dibelokkan oleh lapisan udara akan membentuk suatu bayangan semu. Jadi seperti genangan air, seperti bukan genangan air, tapi seperti genangan air. Padahal genangan air tersebut sebenarnya adalah bayangan dari langit yang dipantulkan sempurna. Kemudian berdasarkan modul yang Bapak berikan, itu ternyata hasil percobaan pengamatan 1 kami itu sesuai dengan hukum Snellius Pak Guru. Sinar datang, garis normal, dan pantul itu berada satu bidang. Terus besarnya sudut pantul, besarnya sudut datang sama dengan sudut Dan pantul. sudut pantul. Ya, Seperti begitu itu saja ya. Pak Guru. Ya. Terima kasih dari kelompok Sri Utami ya. Dapat Untuk nilai ya kelompok Pak yang lain Guru? bagaimana? Iya, tentunya ya dapat nilai ya. Nanti di akhir Bapak akan mengevaluasi ya keseluruhan. Coba dari kelompok lain dulu. Ada yang punya pendapat yang lain, silahkan. Atau hampir mirip dia? Saya Pak, Ya, silahkan Yulia. saya mau menambahkan sedikit nih. Saya baru saja baca dari sumber belajar yang lain dari Google Pak. Ternyata terjadinya proses fata morgana ini, tapi saya masih belum menyerap dengan sepenuhnya sih Pak. Mohon di ini ya kalau ada kesalahan. Jadi ternyata memang ada perbedaan kerapatan udara yang diakibatkan oleh panas matahari tadi. Jadi di atas permukaan aspal langsung dengan beberapa di ketinggiannya lagi. Nah, ternyata yang lebih tinggi itu dia lebih rapat dibandingkan yang langsung berada di atas permukaan aspal. Nah, sehingga cahaya matahari itu datang dari permukaan rapat dan ke permukaan yang lebih renggang, dan itu memungkinkan terjadinya pemantulan sempurna begitu Bapak. Iya. Terima kasih dari Yulia ya. Itu sudah menjelaskan secara detail ya apa menjadi pemecahan masalah di awal ya. Nah, ini Bapak tekankan kembali ya. Anak-anak bisa lihat pada slide. Ya, anak-anak bisa melihatnya ya pada PowerPoint-nya Bapak? Bisa Pak Guru. Bapak. Nah, ini Bapak menguatkan kembali ya tentang pemecahan masalah kasus fata morgana yang sudah Bapak tampilkan di awal ya. Ini melalui gambar. Ini hampir sama yang sudah dijelaskan oleh Yulia ya. Di mana kita lihat dari cahaya dari langit ya. Cahaya dari langit itu turun ya, akan mengenai udara dingin.
dan udara hangat. Nah, kalau kalian lihat nantinya, mana yang lebih rapat antara udara dingin dengan udara hangat? Ya, Udara dingin. ya, udara dingin lebih Lebih rapat rapat. ketimbang Lebih rapat, udara Udara yang hangat. hangat. Sehingga kalau kita lihat dari konsep pembiasan cahaya, ya medium yang lebih rapat ke medium yang kurang Rapat. kurang rapat, Pak. rapat, ya. Sehingga dari sini, dari konsep pembiasan itu dari medium yang lebih rapat menjadi ke kurang rapat atau menjauhi dari garis Normal. Ya, dari sana bisa dipahami dulu. Bisa Pak Guru? Bisa, Pak. Nah, kemudian yang kedua, ini ada udara hangat dengan udara panas dari permukaan aspal. Nah, kalau kita lihat mana lebih rapat dia, udara hangat dengan udara panas. Hangat. Panas. Yaitu, gimana, Okta? Udara panas. Udara panas ya? Udara panas yang lebih renggang, Pak. Oh, lebih renggang. Iya. Kalau dibandingkan udara hangat dengan udara panas, itu udara hangat lebih rapat ketimbang dari udara panas. Sehingga terjadi konsep pembiasan cahaya dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat, sehingga menjauhi garis normal. Nah, makanya di sini seolah-olah pembiasannya itu sampai ke permukaan aspal. Nah, ini kita lihat ya, pembiasan terakhirnya itu mengenai permukaan aspal, kemudian dipantulkan secara sempurna, ya sesuai dengan hukum Snellius, ya, di mana sinar datang itu sama dengan sinar pantul. Nah, ketika sinar datang ini menemukan aspal, ada permukaan aspal, itu akan dipantulkan, yaitu menjadi sinar pantul yang ditangkap oleh mata pengamat. Makanya kita lihat, kalau kita sebagai pengamat, itu kita melihat bahwa terjadinya genangan air. Padahal itu merupakan proses pembiasan cahaya dan pemantulan cahaya. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa Pak Guru. Ya, berarti dari pemecahan masalah ini ada dua konsep, ya, yaitu pembiasan dan pemantulan cahaya. Nah, itu merupakan sifat-sifat cahaya ya, pemantulan dan pembiasannya. Nah, kira-kira ada pertanyaan untuk pemecahan masalah ini? Tidak, Pak. Bisa dipahami? Sudah, Pak. Bisa. Jika sudah, Bapak yang akan bertanya ya. Bapak akan bertanya yaitu melalui kuis. Nah, kuis ini, wah ini udah bilang aduh-aduh ya, Okta. Gimana? Dari tadi Bapak lihat soalnya lain-lain juga ya, Okta, Angga, ini Minanti juga asik dengan mungkin apinya atau apanya itu diasikkan ya. Nah, makanya tadi di awal kan Bapak sudah bilang, yaitu di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan kuis. Makanya fokus dengan pembelajaran. Seperti itu ya. Ya mau tidak mau, siap tidak siap, kita ikuti kuisnya. Nah, silakan anak-anak lihat pada slide itu linknya dan Bapak sudah kirim ke Google Classroom. Anak-anak silahkan mengerjakan kuisnya. Bapak berikan waktu berkisar 7 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, waktunya sudah selesai. Nah, untuk kuis ini, Bapak akan tampung terlebih dahulu ya. Bapak akan menganalisis nantinya mana yang terjadi kesalahan atau miss, mana yang benar dan mana yang salah. Itu Bapak akan review kembali nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke penutupnya ya, yaitu kegiatan akhirnya. Nah, kegiatan akhir. Ini coba bantu Bapak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan di awal. Ya, kira-kira siapa yang bisa? Saya coba, Pak. Ya, silakan. Saya Pak Guru. Coba ya, ini siapa ini yang lain-lain tadi ya? Coba Minanti dulu. Ya, Bapak lihat dulu Minanti, bisa nggak mencermati tadi apa yang Bapak sampaikan Saya ya? terus, Pak Guru ini panggil saya terus. Yang lain juga nggak perhatikan, Pak Guru. Iya, kan
bagian dari pembelajaran nanti ya. Gini, Silakan. gini. Belajar tidak mesti harus benar selalu ya. Salah boleh, tapi akan diluruskan nantinya ke arah yang lebih benar. Seperti itu ya. Jangan malu. Ya, malu itu nanti sesat di jalan ya. Seperti itu. Silakan nanti, coba. Gimana kesimpulannya? Dari Fata Morgana tadi berarti itu ada pemantulan dari cahaya matahari ya Pak Guru ya? Iya, dari pemantulan cahaya matahari. Terus? Ya. Ada lagi? Apa lagi ya? Mungkin yang lain Pak Guru. Saya bantu Pak Guru, saya mau bantu. Ya, coba bantu Okta. Gimana Okta? Oke, dari apa yang setelah saya pelajari, ternyata sifat cahaya itu tidak hanya dipantulkan dan dibiaskan Pak Guru, seperti yang terjadi di Fata Morgana. Saya sempat baca tadi di bukunya, di buku yang apa namanya Pak? Yang Bang Hajar ya? Iya, dari sana Bang Pak. Hajar Bapak ya? Iya, saya dapat baca di sana ada katanya cahaya itu merambat lurus Pak. Terus ada juga cahaya dipantulkan, cahaya dibiaskan Pak. Kemudian cahaya itu juga termasuk gelombang Pak. Itu yang saya pelajari dari bukunya Pak. Terus untuk Fata Morgana itu terjadi karena adanya pembiasan cahaya yang disebabkan oleh apa tuh Pak, perbedaan medium itu Pak ya? Ya, perbedaan medium lapisan udara ya. Ya, perbedaan Udara medium. dingin dengan udara panas. Oh, kemudian dipantulkan dia Pak sama aspalnya, itu Pak. Biar Iya. saya lihat orang tadi malam saya belajar Pak. Iya, ya itu baru ya. Tetap ya semangat ya Okta ya. Terima kasih Okta ya. Itu sudah disampaikan kesimpulan keseluruhan ya, yaitu sifat-sifat cahaya. Ya Bapak ulas kembali ya, dapat dipantulkan, dibiaskan, kemudian merambat lurus, dan merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian pada proses Fata Morgana itu terjadi konsep pembiasan dan pemantulan cahaya seperti itu. Nah, di sini sebelum Bapak mengakhiri nantinya ya, Bapak akan memberikan apresiasi kelompok yang sudah maju ya, yaitu kelompok Sri Utami ya. Berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok Sri Utami. Nah, kemudian yang tadi aktif ya, Yulia, kemudian ada Okta tadi satu, kemudian Angga, Yuli, kemudian yang lainnya yang belum Bapak sebutkan, yang tidak aktif, ya berarti penilaian sikapnya kan bisa dilihat nantinya dan juga waktunya diperhatikan. Nah, selanjutnya refleksinya bagaimana anak-anak untuk kegiatan hari ini? Menyenangkan Pak Guru. Seru Pak. Seru ya. Nah, kalau seru nanti kita akan lanjutkan ya pada pertemuan selanjutnya. Kita akan lebih mengulas lagi nantinya pembelajaran yang menarik ya dengan materi selanjutnya yaitu materi pembentukan bayangan pada cermin. Nah, untuk akhir kata ada pertanyaan dulu? Tidak Pak Guru. Tidak, Pak Guru. Nah, jika tidak ada, Bapak akan akhiri kegiatan ini dengan berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Selamat siang semuanya. Kita ketemu sampai pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Siang Pak Guru. Selamat siang. Siang Pak Guru. Siang Pak Guru, terima kasih.